yang demikian ya. Setiap hari kita merenungkan firman, setiap hari kita semakin cinta sama Tuhan. Dan hari ini saudara, saya akan beri judul khotbah saya hari ini adalah tentang ini, di balik kisah Rehabeam. Sama-sama katakan Rehabeam. Oke, luar biasa. Kita akan sama-sama belajar saudara. Dari kisah ini kita akan belajar bahwa ternyata jadi orang Kristen kita itu harus hati-hati saudara ya. Kita akan buka sama-sama terlebih dahulu di 2 Tawarik pasal yang ke-12 ayat yang pertama ya. Firman Tuhan berkata demikian, Rehabeam beserta dengan seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Sama-sama katakan meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi runtuh. Apakah demikian? Bukan. Tapi ternyata firman Tuhan berkata ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuatannya menjadi teguh, kekuasaannya menjadi teguh gitu ya. Jadi saudara, kalau dari ayat ini biasanya ya, sebagai orang yang di dalam Tuhan, kita itu cenderung kalau misalnya kita lagi perlu sesuatu, kita akan ibadah itu semakin kencang. Kalau misalnya kita lagi perlu nih jawaban doa, kita perlu kesembuhan, kita perlu terobosan, kita akan semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin doanya semakin kencang, puasanya juga makin kencang gitu ya. Kalau boleh misal di gereja gitu ya, ada ibadah kaum wanita, kita datang. Ibadah kaum pria, kita juga datang, ya kan? Kemudian ibadah lansia, kita datang. Ibadah anak muda juga kita datang gitu ya. Semua ibadah kita datang gitu ya. Karena apa? Karena kita lagi butuh Tuhan. Tapi saudara, kadang-kala jangan sampai kita terjebak gitu ya. Ketika hidup kita sudah diberkati Tuhan, ketika kita ada dalam masa yang sedang baik-baik saja saudara, seringkali dalam tanda kutip sama seperti Rehabeam ya. Ketika kerajaan kita menjadi apa? Kokoh dan kekuasaan kita menjadi teguh, kita sedang masa yang baik, kita lupa sama Tuhan. Tadinya kita doa, kemudian setelah dijawab, kita sedang jadi orang yang lupa sama Tuhan. Nah, Bapak Saudara sekalian, hari itu Rehabeam itu meninggalkan hukum Tuhan. Sama-sama katakan meninggalkan. Makanya di ayat yang kedua, apa yang terjadi ketika Rehabeam meninggalkan hukum Tuhan? Ayat yang kedua berkata demikian, tetapi pada tahun kelima Raja Rehabeam majulah Sisak. Ya, Sisak ini siapa, saudara? Sisak adalah Raja Mesir. Ya, Raja Mesir ini ngapain? Ternyata Raja Mesir ini menyerang Yerusalem, menyerang Rehabeam. Karena apa? Karena Rehabeam kenapa, saudara? Karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Ayat di sini bukan berarti bahwa mereka menjadi setia, tapi di sini adalah kalimatnya berubah dari yang setia menjadi tidak setia. Jadi Rehabeam dan semua orang Israel hari itu yang tadinya adalah anak Tuhan, yang tadinya adalah melihat bagaimana mujizat Tuhan, tapi kemudian mereka berubah setia kepada Tuhan. Mereka meninggalkan hukum Tuhan, bahkan mereka menjadi orang-orang yang tidak setia. Makanya kenapa saat itu ada Raja Sisak, kerajaan Mesir yang apa? Menyerang, betul ya, menyerang. Bahkan saudara, yang terjadi adalah ini ya. Nah next ya, Nabi ayat yang ke-5 ya, kita lompat ke ayat ke-5. Nabi Semaya datang nih kepada Rehabeam ya, dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman siapa? Sisak ya, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Ini ngomong nih sama Rehabeam, ngomong sama semua orang Israel. Ngomong apa? Kamu, firman Tuhan ngomong apa? Kamu telah meninggalkan aku, dan sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga ke dalam kuasa Sisak. Justru dari ayat ini kita tahu bahwa ternyata yang terjadi firman Tuhan itu seolah-olah apa? Kamu meninggalkan aku, makanya aku sebagai Tuhan gitu ya. Seolah-olah meninggalkan hidup Rehabeam dan memberikan apa kerajaan Sisak itu tadi untuk menyerang
Israel atau